sekali loh karena kita bisa ibadah bersama meskipun masih online. Nah, adik-adik, Kakak Tari tidak lupa loh dan tidak pernah bosan untuk mengingatkan adik-adik. Kalau kita mau ibadah itu apa ya yang mau kita persiapkan? Nah, yang mau kita persiapkan itu satu, Alkitab. Yang kedua, uang persembahan. Yang ketiga, berpakaian yang rapi. Nah, jangan lupa hati kita juga harus dipersiapkan untuk memuji Tuhan. Ingat ya adik-adik ya, baik itu kolom 1, 2, dan 3, jangan mengganggu adik atau abangnya yang di sebelah kiri atau kanannya ya, supaya selama ibadah adik-adik bisa mengikutinya dengan tertib. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Ayo semuanya ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa ya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh merasakan nafas kehidupan dan juga kami boleh bertemu dengan keluarga kami dan kami juga boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesediaan waktu dari kakak-kakak sekolah minggu, Inang Diakones, kakak Keja yang mengirim musik hari ini. Terima kasih buat kesediaan waktu mereka untuk mempersiapkan ibadah online kami pada hari ini. Berkatilah kami, anak-anak sekolah minggu, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Berkati juga Tuhan orang tua kami, supaya mereka sehat selalu dan tetap mau membimbing kami dalam mengikuti ibadah anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ikuti Inang berdoa ya. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan untuk kita hari ini yaitu
Hukum Taurat yang kelima, kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti Inang berdoa ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Adik-adik, kita berdoa mohon ampun dosa kita ke hadapan Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Ikuti Inang berdoa ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, sekarang kita sampai di ayat hafalan. Minggu lalu, kelas sekolah minggu sudah mengumumkan ayat hafalan untuk hari ini ya. Adik-adik yang di rumah, ayo kita sama-sama ucapkan kembali bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. 1, 2, 3. Kisah para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalammu, tak menangis
iman kita bersama-sama ke hadapan Tuhan, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari lagu Kedua Tanganku Mempunyai Jari dan Jalan Serta Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa supaya kita mulai untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika hari ini kami dapat berkumpul duduk bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang diam di dalam hati kami, agar kami bisa memahami firman Tuhan dan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul itu perjanjian baru. Oke. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kita sama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras
yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Masih ingat beberapa hari yang lalu kita merayakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Itu setelah Yesus bangkit, gitu ya. Setelah Yesus bangkit selama berapa puluh hari, Dek? Sebelum kenaikan Tuhan Yesus? Ada 40 hari. Setelah hari kenaikan ada 40 hari, Yesus menyampaikan kabar sukacita bahwa dia telah bangkit kepada semua orang. Dan hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga? Masih ingat cerita Alkitab yang disampaikan Kak Angel? Mereka murid-murid Tuhan Yesus itu merasa takut. Mereka takut karena Tuhan Yesus naik ke sorga. Mereka tidak punya Tuhan Yesus lagi. Mereka cemas, mereka nangis karena Tuhan Yesusnya tidak ada lagi nampak. Nah, tapi ketika mereka masih ketakutan, mereka melakukan kegiatan mereka. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, tepat pada hari ini Tuhan Yesus kembali turun melalui Roh Kudus-Nya. Hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Turun kembali, Roh Kudus turun kembali bersama-sama dengan kita. Gimana kejadiannya, Inang? Nah, firman yang kita baca tadi adik-adik, tibalah murid Tuhan Yesus yang telah ditinggalkan selama 10 hari. Mereka duduk di Yerusalem, mereka sedang berkumpul murid-muridnya, mereka makan, mereka berdoa, mereka bercerita, mereka mau melakukan kegiatannya, tetapi mereka masih takut. Nah, tapi ketika mereka itu duduk bersama, tiba-tiba adalah angin yang sangat kuat, kuat kali anginnya. Dan setelah kuat anginnya, tiba-tiba juga ada api, lidah api yang ada di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Mereka semua kaget. Apa itu? Apa ini? Semua mereka kaget adik-adik. Mereka takut, itu apa? Nah, ketika itu ternyata yang kumpul di satu tempat itu, yang di Yerusalem itu bukan satu orang, bukan hanya bangsa dari Yunani aja,
tapi banyak sekali seperti yang kita baca tadi kan. Ada dari Arab, ada dari Elam, Media, Yunani, orang Galilea. Banyak sekali mereka yang berkumpul saat itu. Tapi ketika mereka duduk bersama, mereka bisa mengerti apa yang mereka bicarakan. Adik-adik, coba ketika ada di samping adik-adik opung-opung berbahasa Batak, adik-adik tahu nggak apa yang diomongi opungnya? Pasti nggak tahu kan? Awalnya begitu mereka. Tapi setelah ada angin kencang, ada lidah api yang ada di kepala murid-muridnya, mereka jadi sama-sama tahu bahasa Arab, bahasa Galilea, bahasa Elam, banyak sekali. Kok mereka bisa sama-sama tahu? Iya, itu karena pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu yang mengajari murid-muridnya bisa memahami apa yang dibicarakan kawannya. Oh, jadi Roh Kudus itu yang memberkati. Iya, benar sekali. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita juga, kalau kita mengerti sesuatu, contoh nih, adik-adik bisa melakukan cuci piring itu karena apa? Karena adik-adik diberi pengertian daripada Roh Kudus itu. Oh, Intan ini kan mau belajar, makanya Roh Kudus kasih hikmat. Makanya Intan jadi orang yang berhikmat. Nah, Joel ini mau bermain. Nah, Roh Kudus mengasih kekuatan supaya Joel bisa kuat bermain. Semuanya itu kita melakukan pekerjaan kita, itu kita bisa lakukan karena Roh Kudus yang memberkati. Oh, jadi kita di dunia ini kuat bukan karena kita dong Inang. Enggak adik-adik, kita bisa berjalan itu bukan karena kekuatan kita Inang. Bukan adik-adik. Jadi kita bisa berbicara, kita bisa bernyanyi, kita bisa melakukan segala sesuatu bukan kekuatan kita Inang. Bukan adik-adik. Semua itu karena penyertaan Roh Kudus yang memberkati kita, yang bersama dengan kita, gitu ya. Nah, jadi adik-adik, lewat firman ini, hari ini hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus membuat kita tidak khawatir, tidak takut di dalam kehidupan kita. Tapi turunnya Roh Kudus membuat kita kuat dan kita harus bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Berarti Inang, kalau Roh Kudus yang beserta kita, kita harus berjalan sama Roh Kudus terus dong. Ya, benar sekali adik-adik. Berpegang tangan dengan Roh Kudus. Peluk Roh Kudus. Pegang tangan Roh Kudus. Kita berjalan bersama Yesus. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini haruslah berjalan bersama Yesus. Supaya apa adik-adik? Supaya kita selamat. Supaya kita semangat. Supaya kita bahagia. Dan supaya kita bisa bersukacita. Nah adik-adik, ternyata setelah Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita dari dosa kita, kan Tuhan Yesus mati kan untuk kita, lalu Tuhan Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus itu menunjukkan Dia orang hebat untuk kita, lalu Tuhan Yesus itu naik ke surga, Dia menyediakan tempat untuk kita. Lalu hari ini Tuhan Yesus turun tetap bersama dengan kita. Tuhan Yesus itu baik luar biasa adik-adik. Dia selalu bersama dengan kita. Walau kita sebentar-sebentar ditinggal, kadang
pergi, dia jauh, dia mati, tapi dia tetap hidup dan selalu memberkati kita. Adik-adik bangga punya Tuhan Yesus? Harus bangga ya. Kita harus bangga punya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia yang memberkati kita melalui cara-cara yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, adik-adik, setelah kita bekerja di dunia ini, melakukan kegiatan di dunia ini, apa yang harus kita lakukan, Ina? Menolong orang lain. Ya, harus patuh kepada orang tua, harus melakukan protokol kesehatan, harus mencintai binatang, harus mencintai lingkungan, dan harus menyayangi sesama manusia. Tetapi kita harus menyertakan Roh Kudus supaya kita kuat untuk melakukannya. Adik-adik, mari tetap semangat di rumah. Hari ini kita sudah kedatangan Roh Kudus yang menguatkan dan menghibur kita. Jangan nangis-nangis lagi ya. Jangan nakal-nakal lagi ya. Mari kita sama-sama hidup dalam firman Tuhan. Dan kita saat ini sudah beserta dengan Roh Kudus. Jangan takut-takut lagi. Ada corona, jangan pernah takut. Tuhan bersama dengan kita. Asal kita mau melakukan protokol kesehatan dan kita tetap berdoa. Kalau kita melakukan protokol kesehatan, kita berdoa, kita pegang tangannya Roh Kudus, Tuhan Yesus, Dia akan tetap memberkati. Kita jangan takut ya adik-adik. Oke? Nah, mari bersukacita memiliki Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita, menolong kita, dan memimpin kita. Amin. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan jika hari ini Roh Kudus-Mu telah turun kepada kami semua. Kami dapat bangga karena Tuhan ada beserta dengan kami. Kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu khawatir. Kami mau berjalan dengan Tuhan agar hidup kami selamat di dunia ini. Berkati mama, orang bapak kami dan semua keluarga kami agar kami dapat bersukacita dalam keluarga masing-masing. Berkati kakak sekolah minggu kami yang tetap kuat dan semangat untuk melayani anak-anak sekolah minggu Tuhan agar mereka dapat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, berikan sukacita bagi kakak sekolah minggu kami agar mereka kuat dan bersemangat melakukan pelayanannya. Hanya kepadamu kami serahkan jiwa dan raga kami, Tuhanlah yang memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari lagu Setia Setialah. Persembahan kita kepada Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, pemilikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, sekarang kita sampai di pengumuman ya. Masih semangat ya adik-adik ya. Dengarkan ya pengumuman dari kakak. Pengumuman yang pertama untuk ayat hafalan minggu depan. Nah, untuk ayat hafalan minggu depan tertulis di Lukas 10 ayat yang 16. Kita baca sama-sama ya. Lukas 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Adik-adik dari huruf 1 sampai huruf 3 jangan lupa dihafal ya ayat hafalannya dan dikirim ke Facebook Anak Sekolah Minggu HKBP Tangkerang. Nah, yang kedua, pengumuman yang kedua yaitu tugas dari huruf 1 sampai huruf 3. Kita ada kegiatan di rumah yaitu menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Nah, adik-adik buat video nyanyi lagu Jalan Serta Yesus bersama dengan orang tua ya. Bersama dengan orang tua buat gerakannya juga. Nah, tetap juga dikirim ke Facebook Anak Sekolah Minggu. Nah, pengumuman yang ketiga yaitu tentang gerakan baca Alkitab. Nanti akan diumumkan di grup WA Anak Sekolah Minggu ya, grup orang tua. Nah, adik-adik akan nanti di sana diumumkan dari pasal mana dan dari kitab mana pada minggu ini gerakan baca Alkitabnya. Jangan lupa juga tetap dibuat videonya ya dan dikirim ke Facebook Anak Sekolah Minggu. Nah, demikian pengumuman hari ini adik-adik. Tetap semangat. Bye-bye.